Hey halo, di konten pertama ini gue pengen ngebuat satu konten yang isinya tuh bukan reaction ya, tapi ngekomenin konten. Ada beberapa video yang menurut gue agak janggal dan beberapa juga ada yang menarik. Gue udah browsing di beberapa konten video horor ya utamanya. Ini karena ada yang menarik, jadi salah satu konten video horor kita, Indonesia maksudnya, lagi-lagi ada yang tembus ke movie. Selamat buat Bro Ewing, akhirnya tembus ke layar lebar konten malam Jumat. Sekarang gue bakal ngebahas beberapa konten video yang janggal dan menarik. Konten video yang pertama datang dari dunia nyata. Sejauh ini sudah mencapai 106. Wow, 106.000 view. Gila, dunia nyata keren banget sih. Antara janggal dan menarik, gue pribadi sebagai Ranu udah hampir jalan 5 tahun gue bikin video dan konten horor bareng sama beberapa channel. Ada Hey Halo, channel gue pribadi, ada Hey Bro, terus ada juga Majelis Lucu Indonesia, ada juga di luar video, yaitu di luar YouTube ya, salah satu radio di Jakarta, OS Radio. Menariknya adalah selama kurang lebih 4-5 tahun gue nggak pernah dapetin foto atau video yang sejelas teman-teman di dunia nyata gitu. Itu sulitnya. Dan kenapa gue bilang ini janggal dan menarik, karena mereka berkali-kali gitu, nggak 1-2 video, tapi mereka berkali-kali nemuin penampakan dan mereka ngebully, ngerjain, ngusilin. Itu sama gitu, sama kayak konten fix seram, sama kayak konten nyari setan. Cuma bedanya kita nggak pernah dapetin sosok realnya. Gue bukan mendiskreditkan teman-teman si dunia nyata ya, tapi ini janggal dan menarik buat gue karena kurang lebih 4-5 tahun ini gue nggak pernah dapetin penampakan real gitu. Ini kita putar videonya di video dunia nyata yang judulnya lempar pocong pakai air kencing. Wah, gila. Buat kencing di tempat pocong atau kencing di kuburannya itu gila gitu. Dan dia ngelempar pocongnya pakai air kencing. Goks. Wah, banyak banget komennya, dan di komen ini mereka tuh hampir mungkin 80% gitu, atau mungkin di atas 60% lah percaya gitu sama teman-teman kreator dari dunia nyata. Dan buat gue, tanpa mendiskreditkan konten dunia nyata, sama-sama konten kreator horor, gue appreciate banget mereka bisa dapet penampakan, dan teman-teman komen di viewers mereka tuh 60% lebih percaya gitu kalau itu adalah penampakan real. Di sini gue bakal putar videonya, mari kita play. Mereka ngasih tahu di sini jam 12.40 malam. Kita langsung lompat ke menit 3.32 di mana pocongnya kelihatan di situ ya. Wah, gila sih, ini real banget sih. 3.32. Kita play. Goks. Sesolid itu gitu, maksud gue. Ini kayaknya bersih, berdiri tegap, agak menunduk. TV horor gue rasa belum pernah ada dapat yang se-real mereka gitu. Ini kita lanjut play. Kita datangi. Kita datangi ya, dan pocongnya tuh nggak bergeming sama sekali gitu. Gila. Di 9.46 mereka juga nongol lagi nih, kita play. Sempet
sempet nggak ketangkap sama gambar, terus ketangkap lagi. Mungkin kameramen Nyari Setan atau kameramen Fix Serem bakal kabur sih kalau dapet yang kayak gitu. Dan mereka sekuat itu gitu. Shout out sih buat teman-teman dunia nyata, keren. Agak janggal tapi menarik. Dan momen dilempar kencingnya adalah di menit 10.34 teman-teman. Kena loh, nyata ke goib, ketimpuk men, ketimpuk. Itu di situ janggalnya. Next kita ke video lain, ke konten Teh Risa, jurnal Risa di video yang berjudul Tanya Risa 12, episode rumahnya Bang Raditya Dika. Gue pernah kesana juga di kontennya Bang Radit waktu itu. Yang gue bilang sama yang gue bilang sama Teh Risa bilang itu sama jumlahnya, banyaknya. Tapi menariknya di sini adalah entah gue pernah ketemu sama Teh Risa di Bandung waktu itu. Gue orang yang even gue lagi sama Ranu atau sama Mbah Martoy, indigo punya kekuatan, tapi gue bisa ngebedain mana yang ada dijagain sama sesuatu gitu, sama yang enggak. Nah, jadi indigo ini nih nggak bisa gue bedain. Si indigo nih nggak kelihatan gitu. Maksudnya ya kayak lu nggak bisa ngebedain golongan darah manusia aja. Si A dan si B tuh nggak bisa kita bedain. Nah, kalau yang dijagain itu bakal beda karena gue bisa merasakan atau bisa ngelihat sesuatu yang menemani atau ada bareng sama dia. Nah, tapi gue bisa ngebedain Philo ini beda sama orang yang lain. Gue pernah juga ketemu bareng sama Philo juga. Philo tuh kayak ada apa ya? Kayak ada energi yang keluar gitu loh dari badannya. Dan gue bilang sama Philo waktu itu, kayak apa? Kayak super saya. Nah iya, kayak super saya. Ini kita lihat konten yang bareng sama Risa, kita play. Gimana nih? Jadi dia emang udah beda sih. Kita kan biasanya harus ada telur. Ada apa nih? Bercandaan kalau ada beberapa paranormal atau para psikolog yang butuh ramuan, sajen atau jamuan untuk mendatangkan sesuatu yang ada bareng sama dia. Ini kita cek videonya, lanjutin, play. Ya, metode kita sih lebih ke kayak kita pinjam energi dia untuk coba bicara. Nah, kita pinjam energi dia untuk bicara. Sama sih. Jadi mirip sama Nyari Setan dan Fix Serem. Jadi gue tuh mencicil energi buat masuk ke mediator. Kadang kayak muslim tuh udah bisa jadi mediator dan dia bisa narik sendiri, tapi bahayanya saat mediator yang nggak ada power gitu, dia nggak bisa mencicil tenaga atau energi dari makhluk yang bersangkutan buat masuk ke dalam badannya. Jadi kalau gue bisa mencicil gitu, bisa masukin dikit sampai di kapasitas tertingginya dia maksimal itu kayak gimana. Mirip juga kurang lebih. Nah, di menit 20.39 kita play. Iya. Ada apa? Iya, maaf saya panggil lagi. Masuknya gampang dan enak banget, men. Gua sama teman-teman Majelis Lucu Indonesia di Fix Serem sama teman-teman Nyari Setan tuh buat mediasi, buat masukin makhluk ke dalam mediator tuh susah banget masukinnya, susah ngeluarinnya, susah. Dan buat gue keren sih Teh Risa dan teman-teman dan saudara-saudaranya ya,
berarti secara kegoipan gitu powerful banget buat narik dan ngeluarin. Di gue berarti masih di bawahnya Teresa buat proses mediasi itu. Kita lanjut. Play. Tadi kan Siswi bilang tentang biar ngobrol sama punya rumah, jadi saling tahu supaya tidak sengketa kamu selesai itu tadi. Nah betul. Proses mediasi dan berkomunikasi sama makhluk gaib adalah tujuannya satu, bukan mengusir, bukan bertarung. Tapi gue pernah juga sih berantem sama makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi fungsi utama atau tujuan utamanya adalah berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah gitu, biar ketemu jalannya nih, bener apa enggak, kenapa iseng, jadi bisa nemu solusi. Tujuannya itu, tujuan utamanya itu. Nah, payahnya gue juga atau payahnya Ranu dan Mbah Marto tuh, kadang mediator tuh nggak bisa ngobrol atau nggak bisa berkomunikasi dengan lantang atau dengan jelas, karena ya balik lagi, mediasi, mediator, dan yang menjadi orang yang masukin itu klasifikasi powernya beda-beda. Waduh, kill. Klasifikasi power beda-beda, jadi efek buat si mediator pun beda-beda. Ini ditanya nih sama Mas yang rambutnya agak tipis pinggirannya, Bang Radit mau nanya apa enggak? Kita play lagi. Dibecandain. Kita play lagi di 2134. Play. Nah, si makhluk gaib ini ngasih jawaban kenapa orang yang di rumah Bang Radit ngelihat dan mereka tuh sebenarnya nggak sengaja. Nah, yang kayak gini-gini nih akhirnya ketemu solusi. Jadi buat teman-teman yang nikmatin konten horor, nggak selamanya, poinnya adalah nggak selamanya makhluk gaib itu atau makhluk yang di sekitar kalian tuh ganggu, tapi bisa aja dia tuh cuma say hi gitu. Absen gitu, maksudnya ngasih tahu doang, tapi nggak ada niat jahat. Tapi buat kita tabu, ya kita takut gitu, karena buat kita tuh bukan hal yang normal. Segitu dulu aja kali ya. Ada 2 konten hari ini, punyanya Teh Risa sama punyanya Dunia Nyata. Buat teman-teman boleh kasih saran konten apa, kasih linknya gitu, apa yang bisa gue coba lihat dan bisa gue komenin tanpa mendiskreditkan kreatornya, supaya nggak tersinggung gitu. Tapi buat gue 2 konten Dunia Nyata itu janggal dan menarik. Teresa ya no doubt lah, keluarga yang memang dianugerahi kekuatan seperti itu dan bisa jadi konten kreator yang wah sudah berkarya dengan kehororannya. Sukses terus buat Teresa, sukses terus buat Dunia Nyata. Sampai jumpa lagi di Komenin Horor bareng sama Apri. Kalau pakai rokok jadi Ranu. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share juga ke teman-teman yang lain, sama kasih komen di bawah konten apa lagi yang bisa gue komenin. Konten horor terutama ya, jangan yang ngakak kocak. Dadah.